Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama berkaitan dengan string. Nah, apa itu konstanta string? Jadi konstanta string itu adalah sesuatu yang ditulis dengan awalan dan diakhiri dengan tanda petik ganda. Nah, ini petik ganda. Ini disebut sebagai konstanta string. Contohnya, tes. Nah, ini diapit dengan tanda petik ganda. Ini merupakan string. A, walaupun cuma satu huruf, ketika diapit dengan tanda petik ganda, ini string. Nah, sedangkan A satu huruf diapit dengan tanda petik tunggal, ini bukan string, ini adalah karakter. Jadi harus dibedakan antara string dan karakter. Kalau misalkan itu satu huruf. Dan yang membedakan adalah tanda petik yang mengapitnya. Nah, ini adalah konstanta string. Nah, konstanta string disimpan dalam memori itu dalam array. Jadi misalkan tes ini ketika disimpan di memori itu akan ditunjukkan semacam ini. Penyimpanan konstanta string diakhiri dengan \0 atau null. Ini merupakan tanda akhir dari string. Jadi karakter terakhir terhadap karakter null yang berfungsi sebagai pengakhir string. Nah, ini adalah konstanta string. Nah, sekarang bagaimana dengan variabel string? Variabel string adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan data string. Data string itu adalah lebih dari satu dan diapit dengan tanda petik ganda. Jadi misalkan nama, alamat, tempat lahir, itu adalah suatu string. Angka 1, 2, 3 juga bisa dimasukkan dalam string. Tapi kalau angka dimasukkan dalam tipe string, nantinya itu menjadi sebuah string. Jadi bukan sebuah angka, artinya tidak bisa dilakukan operasi matematik. Dikalikan, dibagi, dijumlah, itu tidak bisa. Nah, untuk variabel string, contohnya misalkan cara pendefinisiannya, char nama 20. Nah, dengan bentuk seperti ini, merupakan pernyataan untuk mendefinisikan variabel string dengan panjang maksimal 20, termasuk null. Nah, pernyataan tersebut digunakan untuk mendefinisikan array bertipe karakter. Nah, dalam contoh-contoh terdahulu, Anda sudah melakukan hal ini. Tapi kan belum tahu bagaimana fungsinya. Jadi kemarin hanya untuk menampung data string. Nah, sekarang kita tahu bahwa pendefinisian string ini adalah dalam array dimensi 1. Jadi string itu adalah array of character. Array of character itu apa? Jadi array yang di dalamnya berisi karakter-karakter. Nah, itu disebut string. Kalau karakter sendiri itu hanya tunggal. Tapi kalau string itu adalah array of character. Jadi kumpulan dari karakter. Nah, sekarang bagaimana memasukkan data dari keyboard? Untuk memasukkan data dari keyboard itu digunakan cin. Sudah digunakan atau sudah dipraktekkan dari semester 1. Tetapi pada cin yang biasa digunakan itu tidak dapat membaca spasi.
Nah, untuk mengatasinya itu dapat digunakan dengan menggunakan fungsi getLine. Nah, ini adalah membaca spasi dari input itu dengan fungsi getLine. Nah, saya akan langsung buatkan contoh program. Ini sudah ada contohnya seperti yang di modul. Ini saya copy saja biar durasinya tidak panjang, tapi saya jelaskan untuk bagian-bagian yang perlu dijelaskan. Jadi misalkan kita mempunyai dua variabel string, nama dan alamat. Ini nama panjangnya 20, alamat 30 maksimal termasuk null ya. Kemudian masukkan nama. Nah ini cin.getLine nama, ini dalam kurung, size of nama. Size of nama ini adalah fungsi untuk menghitung panjang variabel stringnya. Jadi size of ini ukuran variabel string nama. Jadi kalau ini yang saya blok ini adalah 20. Ini kalau misalkan mau diganti 20 boleh seperti ini. Tidak apa-apa. Tapi kalau mau pakai penggunaan fungsi size of nama juga boleh. Kemudian cout masukkan alamat, cin.getLine alamat size of alamat. Ini nilainya 30. Sesuai dengan panjang dari variabel stringnya. Kemudian ditampilkan nama Anda, tampilkan namanya, alamat Anda, tampilkan alamatnya. Nah, langsung saya coba running F11. Masukkan nama, misalkan Joko Tole. Nah, Jalan Solo, Yogyakarta. Nah, perhatikan ini inputnya sudah ada spasinya. Kemudian saya enter akan menampilkan hasil input. Nah, ini nama Anda Joko Tole, alamat Jalan Solo, Yogyakarta. Nah, ini adalah contoh memasukkan data string yang mengandung spasi. Ada spasinya, pakai cin.getLine. Baik, silahkan ini Anda coba jalankan, pahami seperti ini. Jadi nanti kalau Anda membutuhkan data-data string yang ada spasinya, itu pakai cin.getLine nama size of nama. Saya akan lanjutkan, ini masukkan data dari keyboard sudah. Kemudian menyalin string. Jadi menyalin string berbeda dengan menyalin bilangan. Dalam C++ untuk menyalin string digunakan fungsi strcpy. Jadi kalau menyalin bilangan itu kan dengan fungsi dengan karakter sama dengan. Sign itu penugasan. Jadi kalau menyalin string tidak bisa dengan sama dengan. Harus dengan fungsi strcpy. Contoh program. Ini saya langsung kopikan aja dari modul. Nah, ini program untuk menyalin string. Cout, masukkan teks 1, cin.getLine, teks 1, size of teks 1. Nah, untuk teks 2 akan kita isi sama dengan teks 1. Sehingga strcpy teks 2, teks 1. Cout isi teks 2. Tampilkan teks 2. Saya running. Misalkan sedang belajar C++. Nah, ini masuk ke teks 1. Nah, kemudian teks 2-nya
dikopikan strcpy sedang belajar C++. Nah, ini isinya sama. Jadi pengkopian string itu dengan strcpy. Bukan seperti pengkopian bilangan biasa dengan sama dengan. Jadi tidak boleh seperti ini. Jadi teks 2 sama dengan teks 1. Nah, ini kalau saya running, ini akan error. Jadi tidak bisa. Jadi dalam pengkopian string itu dengan fungsi strcpy. Nah, seperti ini. Silahkan Anda coba programnya, kemudian pahami pengkopian string. Saya lanjutkan. To upper, to lower. Nah, saya yakin ini dari namanya sudah tercermin bahwa to upper adalah digunakan untuk memperoleh huruf kapital dari suatu huruf kecil. Sedangkan to lower itu digunakan untuk memperoleh huruf kecil dari suatu huruf kapital. Ini contoh. Contohnya langsung saya copy di sini. Ini include EOString, include Conio, include CType, using namespace. Nah, untuk mainnya ada 2 string, teks 1, teks 2. Ini lebih baik sama lebarnya. Masukkan huruf kecil, cin.getLength teks 1, sizeOf teks 1. Nah, untuk mengubahnya ke huruf besar, kapital, itu seperti ini prosesnya. Jadi, for inti sama dengan 0, i lebih kecil teks 1i, i plus plus. Teks 1i sama dengan to upper teks 1i. Jadi, ini teks 1i pada nomor elemen tersebut, to upper dibuat menjadi huruf besar teks 1i. Jadi, misalkan pada teks 1 itu isinya A kecil menjadi A besar. Kemudian yang kedua, memasukkan huruf kapital. Cin.getLength teks 2, sizeOf teks 2. Nah, untuk mengubah ke huruf kecil, for inti sama dengan 0, i lebih kecil teks 2i, i plus plus. Teks 2i sama dengan to lower teks 2i. Kemudian kita tampilkan cout isi teks 2. Maka ini akan ditampilkan. Saya running F11. Masukkan huruf kecil. Sedang belajar C++. Nah, ini menjadi huruf besar kapital. Sekarang masukkan huruf kapital, kebalikannya. Sedang belajar C++. Nah, ini menjadi huruf kecil semua. Nah, inilah fungsi dari to upper, to lower. Silahkan Anda coba programnya, kemudian pahami sampai mengerti betul cara pengubahan suatu string menjadi huruf besar dan huruf kecil. Nah, di sini. Nah, kemudian saya lanjutkan untuk menghitung panjang string. Untuk menghitung panjang string digunakan fungsi strlen. Nah, ini mungkin dari len ini dari length. Length itu kan panjang, string length, tapi ini disingkat strlen. Contoh programnya. Nah, ini langsung, ini include-nya. Kemudian dalam main char teks 50 sama dengan, nah,
Jangan bersedih, bajai pasti berlalu. Ini berapa sih panjangnya? Nah, untuk menghitung panjang input ini kita gunakan strlen. Kalau size of tadi adalah menghitung lebar ini variabel string, kalau strlen ini panjang string yang ada diinputkan ini. Nah, langsung saya jalankan F11. Nah, 36. Ingat, 36 ini termasuk spasi ya. Spasinya juga dihitung. Jadi misalkan di belakang ini saya tambahi 2 spasi, kemudian saya compile and run, ini menjadi 38. Nah, ini perhatikan. 38 untuk lebar dari, panjang dari stringnya. Jadi spasi tetap dihitung. Tidak sulit kan? Silahkan Anda coba program ini. Kemudian saya akan lanjutkan materi selanjutnya. Nah, kemudian menggabungkan string. Untuk menggabungkan string itu dapat digunakan dengan fungsi strcat. strcat. Contoh programnya. Nah, ini contoh programnya untuk menggabungkan karakter teks 1, belajar C++ memang mudah. Karakter teks 2, semudah membalik tank baja. Ini maksudnya tangan saja tapi salah tulis jadi tank baja. Ini mudah apa sulitnya? Insya Allah mudah. Nah, untuk menggabungkannya, cout, strcat, teks 1, teks 2. Sehingga ini nanti akan digabung menjadi sebuah string. Saya running. Nah, belajar C++ memang mudah, semudah membalik tank baja. Nah, ini tank baja mau dibalik. Nah, ini adalah fungsi untuk strcat. Jadi menggabungkan dua buah string. Ini tergantung Anda punya string berapa, kalau mau digabungkan ya gabungkan semua. strcat, teks 1, teks 2, teks 3, teks 4, dan seterusnya. Nah, silahkan dicoba programnya, difahami. Nah, selesai. Untuk string tidak semua fungsi saya berikan, ini hanya pada contoh-contoh fungsi-fungsi yang nanti biasa kita gunakan atau nanti sering kita gunakan. Silahkan dicoba programnya, difahami, dan nanti akan ada latihan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.